Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, penelitian kualitatif. Hari ini kami akan melakukan observasi dan juga penelitian di kampus UIN Sumatera Utara. Yang judul penelitiannya itu adalah Perspektif mahasiswa terhadap budaya organisasi yang ada di UIN Sumatera Utara. Nah, hari ini kami akan mewawancarai mahasiswa-mahasiswa yang ikut organisasi dan yang tidak mengikuti organisasi. Apa yang menyebabkan mereka ikut organisasi dan tidak mengikuti organisasi? Nah, hari ini kami akan membahas dan mengobservasi hal tersebut. Terima kasih dan selamat menikmati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami bersama dengan mahasiswa UIN Sumatera Utara yang berikut serta dalam organisasi yang ada di UIN Sumatera Utara. Nah, sebelumnya izinkan dulu untuk Abang memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Anjuri, Prodi Tadris PS2 semester 4. Oke, untuk Abang Yanzuri, ada banyak hal yang ingin kami tanyakan mengenai organisasi-organisasi, pandangan-pandangan Abang yang ada di UIN Sumatera Utara nih. Untuk pertanyaan pertama mungkin disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin bertanya bahwa pertanyaan ini akan direkam, nggak apa-apa kan, Bang? Oh, boleh. Nah, baik, pertanyaan yang pertama. Sebelumnya Bang ikut organisasi kan? Oh, sebelumnya iya ikut organisasi. Nah, pertanyaannya, apa saja kesulitan yang sering dialami ketika mengikuti organisasi? Kalau saya pribadi sih ke waktu. Kadang waktu itu kita nggak menentu gitu kan, bisa ikut atau enggak. Tapi pun jarang-jarang juga ikut organisasi gitu. Tidak semuanya harus diikutin gitu. Baik, pertanyaan yang kedua. Nah, apakah saudara terganggu atas kegiatan organisasi yang saudara ikuti? Kalau masalah terganggu sih enggak. Karena kan itu kemauan diri kita sendiri gitu kan. Kalau masalah terganggu sih menurut saya enggak gitu. Jadi tidak terganggu ya? Tidak terganggu. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga dan yang keempat akan dibacakan oleh rekan saya, Aisyah Andi. Sebelumnya, bagaimana cara Abang manajemen waktu ketika mengikuti organisasi? Kalau manajemenin sih sesudah kuliah itu bisa, misalnya kayak udah selesai mata kuliah, nah bisalah manajemen. Soalnya kan di rumah juga tidak ada kerjaan gitu, jadi bisa, ataupun tidak ada kegiatan. Terus selama mengikuti organisasi, manfaat apa aja yang sudah diperoleh? Kalau manfaat tuh, kalau saya pribadi sih memperbanyak relasi itu penting gitu kan, dan menambah juga wawasan kita terhadap organisasi tersebut gitu. Nah, itu sih dari saya. Oke, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Riki. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana pandangan umum Abang mengenai budaya organisasi yang ada di UIN ini? Kalau menurut pandangan saya sih bagus-bagus saja kan. Sekarang kan organisasi itu memiliki visi dan misinya masing-masing. Nah, menurut saya sih bagus saja gitu. Kalau menurut pandangan saya gitu. Menurut pandangan Abang bagus karena visi misinya pun juga memiliki tujuan visi misi yang masing-masingnya. Masing-masing yang bagus gitu. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih, kan kita tahu sendiri bahwasanya stigma dari orang itu kalau nggak ikut organisasi bukan mahasiswa namanya gitu. Nah, tanggapan dari Abang tuh gimana gitu mengenai stigma tersebut? Kalau menurut pandangan saya sih nggak harus gitu kan. Soalnya kan orang memiliki kepentingan masing-masing. Misalnya kayak dia ada waktu kerja, ada waktu ya pengen dia main-main gitu kan, nggak mesti ke organisasi gitu. Ya masalah saya sih itu nggak mesti dipermasalahkan gitu. Itu sih dari saya. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya dari Abang Yanzuri. Baik, demikianlah wawancara kami kepada mahasiswa yang ikut dalam organisasi yang ada di UIN Sumatera Utara. Baik, dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari UIN Sumatera Utara. Sebelumnya izin Bang, boleh memperkenalkan diri dulu Bang? Nama saya Abdullah bin Huda dari Prodi PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan semester 4. Baik Bang, sebelumnya kami ingin mewawancarai dengan Abang mengenai menurut Abang perspektif organisasi yang ada di UIN Sumatera Utara ini Bang. Nah jadi pertanyaannya itu mungkin akan disampaikan oleh teman saya. Baik Bang, terima kasih. Sebelumnya saya izin wawancara ya Bang. Nah, pertanyaan yang pertama, apa pendapat Abang atau pandangan Abang terhadap stand-stand yang ada di UIN Sumatera Utara Bang? Terkait stand ya, mungkin kalau ada beberapa nggak cuma stand kan, kadang ada meja gitu kan. Jadi beberapa organisasi itu naruh meja yang terlalu besar sehingga kadang menghalangi jalan gitu. Juga kan di stand itu ada kadang orang kumpul-kumpul situ, jadi menghalangi hak jalan. Terakhir orang harus turun dari kurang nyaman lah gitu. Kalau di beberapa stand ya, nggak semua sih. Nah Bang, pertanyaan yang kedua, apakah dengan adanya stand-stand tersebut mahasiswa terganggu dengan ajakan-ajakan yang mungkin diberikan oleh para pihak stand terhadap mahasiswa yang mungkin lewat gitu Bang? Oke ya. Terkait pertanyaan itu, ya beberapa organisasi memang ada yang mungkin mengajaknya itu kurang sopan mungkin ya, bisa dikatakan seperti itu, karena proses mengajaknya tidak dengan mempromosikan mereka, tapi mengajaknya itu mungkin agak kepada pengajakan pemaksaan gitu ya. Contohnya seperti apa? Mungkin ayolah masuk tapi dengan nada yang sedikit tegas gitu. Baik. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga dan yang keempat akan ditanyakan oleh saudara Aisyah. Oke, pertanyaan yang keempat yaitu apakah Abang sebelumnya sudah mengikuti organisasi? Kampus ini belum ada ikut organisasi. Alasan Abang nggak mengikuti organisasi itu apa Bang? Kalau alasan nggak mengikuti organisasi, awalnya sih belum tahu banyak sih ya awalnya. Cuman kalau untuk sekarang masih mau fokus di kuliah sama aktivitas di luar kampus. Selanjutnya pertanyaan terakhir akan ditanyakan oleh saudara Riki. Nah, pertanyaan terakhir, apakah ada kritik atau saran dari Abang terhadap stand-stand organisasi yang ada di UIN Sumatera Utara ini Bang? Terkait stand yang ada di UIN ya, lebih baik sedikit dirapikan ya, jangan mentang-mentang organisasinya besar gitu kan. Jadi mereka merasa kalau organisasi yang udah besar itu punya mereka lah UIN ini kan gitu kan. Jadi kalau bisa tolong dirapikan gitu kan. Kan bisa juga stand itu dipasang sejajar dengan halte gitu bisa. Habis itu mejanya pun kalau udah ada meja situ yang menjaga stand itu duduknya di halte, jangan berkeliaran mengumpul situ sehingga mengganggu mahasiswa lain yang berlalu lintas di situ. Oke Bang, baik, terima kasih atas arahan dan informasi yang Abang sampaikan. Kan waktu Abang untuk berpartisipasi dalam wawancara kami ini Bang. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mewawancarai mahasiswa UIN Sumatera Utara yang tidak ikut di dalam organisasi yang ada di UIN Sumatera Utara. Nah sebelum itu izinkan dulu kami memperkenalkan diri dulu. Nah kami dari Prodi Tardis IPS semester 6 untuk melakukan penelitian kualitatif. Dan boleh memperkenalkan diri dulu dari orang kakak. Baiklah, perkenalkan nama saya Liti Masinaga, jurusan Manajemen Dakwah semester 2. Terima kasih. Baik, izin Kak, sebelumnya kami ingin mempertanyakan kepada kakak mengenai organisasi-organisasi, perspektif dari kakak gitu mengenai organisasi yang ada di UIN Sumatera Utara ini. Nah mungkin pertanyaan ini akan disampaikan oleh teman saya dulu.
Baik Kak, terima kasih sebelumnya sudah bersedia menjadi narasumber kami. Izin ini boleh direkam kan Kak? Boleh. Baik, terima kasih Kak. Tadi dengan Kakak siapa namanya? Nama Eli Sinaga. Panggilannya? Eli. Baik Kak Eli, pertanyaan yang pertama, apa pendapat atau pandangan Kakak terhadap stand-stand organisasi yang ada di UIN Sumatera Utara? Pendapat saya tentang organisasi yang ada di UIN Sumatera Utara ini ada baiknya dan ada juga kurangnya. Di sini tidak disebutkan organisasi mana, dan di sini organisasi itu ada juga yang menguntungkan untuk diri sendiri dan ada juga untuk merugikan diri sendiri. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang kedua Kak, apakah Kakak terganggu dengan adanya ajakan-ajakan yang mungkin diberikan oleh para penjaga stand-stand yang ada di halte? Ada sih, karena dominannya orang itu ngajaknya di jalan, di halte gitu kan. Dominannya itu harus kita ngajak di luar dari di halte itu, sah di kelas, tadi mana-mana. Sosialisasi itu perlu gitu Kak. Kalau misalnya di jalan kan agak mengurangi kesopanan, ngajaknya bisa mau Kak gitu. Kondisi. Iya. Baik Kak, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga dan keempat akan dibacakan oleh rekan saya Aisyah Aninda. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya, yaitu dari banyaknya stand, apakah Kak Eli tertarik untuk mengikuti salah satu organisasinya? Jujur saya tidak tertarik dengan organisasi apapun di UIN Sumatera Utara ini, karena tujuan saya dari kampung itu bukan ikut organisasi tapi kuliah. Next, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Kakak sebelumnya sudah mengikuti organisasi? Saya tidak pernah mengikuti organisasi apapun. Alasannya Kak? Karena saya tidak tertarik organisasi, karena saya itu niatnya mau masuk ke UIN ini kuliah bukan organisasi. Ya, baiklah, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Riki. Nah, baik Kak, untuk pertanyaan berikutnya nih. Apa pandangan umum dari Kakak terkait budaya organisasi yang ada di UIN Sumatera Utara ini Kak? Menurut saya budaya yang organisasi yang ada di UIN ini yang kayak tadi, ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Yang menguntungkan itu ya organisasi itu dapat mengaplikasikan prestasi yang ada dalam diri kita, dan ada juga yang merugikan, ya misalnya kayak kita dalam ikut demo-demo gitu kita dapat masalah lagi, nilai kita jelek di kelas gitu kan. Jadi ada baiknya, ada juga yang buruknya gitu. Dan juga nih Kak, pertanyaan yang terakhir nih. Kita tahu sendiri kan Kak, mungkin banyak orang yang mengatakan stigma tentang kalau kita tidak ikut organisasi bukan mahasiswa namanya. Nah, menurut Kakak bagaimana tentang stigma tersebut Kak? Nah, di sini kita kan kuliahnya pribadi, bukan per orang-orang. Jadi kayak kalau kita dinyatakan nggak anak kampus karena nggak ikut organisasi, itu mah pendapat orang lain. Yang jalani hidup kita bukan orang lain. Ya udah, kita fokus-fokus ke tujuan kita, jangan dengarkan ke apa kata orang. Ya dinyatakan nggak anak kampus, ya udah, orang itu katakan anak kampus. Yang penting kuliah kita nggak terganggu, nilai kita juga cantik. Karena tujuan kita kuliah itu untuk membahagiakan kedua orang tua, bukan untuk membahagiakan organisasi. Baik Kak, terima kasih. Jadi intinya tujuan kita di kuliah ini untuk membahagiakan orang tua, bukan membahagiakan organisasi. Baik, terima kasih Kak atas waktu dan kesempatannya. Baik, demikianlah hasil wawancara kami kepada salah satu mahasiswa UIN Sumatera Utara yang tidak mengikuti organisasi. Apabila kami ada salah kata atau kurangnya penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah hasil wawancara kami mengenai perspektif mahasiswa terhadap budaya organisasi yang ada di UIN Sumatera Utara. Semoga apa yang telah kami laksanakan dari observasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi yang menontonnya. Dan juga terima kasih kepada Ibu dosen yang sudah memberikan arahan kepada kami. Kami akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata atau kurangnya penyampaian kami dan juga tingkah laku kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.